100,8 Penta FM the best station for you. Selamat pagi Sobat Remi, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik dan siap memulai hari dengan semangat. Sobat Remi, pada pagi yang cerah ini kita kembali hadir untuk menemani aktivitas Sobat Remi di acara Lantang, yaitu lahan tembakau dan budidaya. Acara yang pastinya membuat pagi Sobat Remi menjadi lebih semangat. Benar sekali, selama 20 menit ke depan kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang budidaya tembakau. Pastinya, Sobat Remi penasaran dengan semua hal seputar teknik budidaya tembakau ini kan? Kita akan segera hadirkan narasumber kita, maka dari itu jangan kemana-mana dulu ya. Satu lagi sebagai pembuka buat kalian semua, dari Face judul Nina. Tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota kisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Jadi panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Wah, lagu yang asik banget dari Fish, cocok untuk menemani siang kita. Iya, bikin semangat. Nah, kita sudah bersama narasumber yang sangat berpengalaman dalam budidaya tembakau. Yuk kita kenalan. Silakan Pak Hasim, perkenalkan diri Anda kepada Sobat Remi. Memperkenalkan nama saya ya Haji Hasim, kelompok tani karya bakti Kelurahan Tirogo, dan sebagai petani inti saya di Kelurahan Tirogo yaitu masalah tembakau kasturi tahun 2023. Oleh karena itu saya sebagai mitra mohon dengan hormat pada teman-teman ya, ini karena tembakau ini memang sakral khususnya di Antirogo karena keuntungannya luar biasa, bisa 10 kali lipat dari tanaman komoditi yang lain. Jadi nama saya itu Haji Hasim selaku ketua kelompok tani dan juga sebagai petani di Kelurahan Antirogo. Demikian perkenalan saya, terima kasih. Kenalan sangat menarik ya Sobat Remi. Dan seizinkan kami memperkenalkan diri kita ya Pak ya. Saya Raigan dan ini rekan saya Amelia. Senang bertemu dengan Bapak. Mari kita mulai diskusi tentang teknik budidaya tembakau. Nah Pak Hasim, untuk pertanyaan pertama nih, bisa jelaskan nggak tentang proses budidaya tembakau dari awal itu sampai akhir? Ya, yang pertama ya terutama itu masalah pembibitan. Pembibitan harus betul-betul bagus. Karena kalau tidak bagus ya bibitnya itu meskipun gimana ya di lahan nanti kurang baik. Oleh karena itu pembibitan harus murni bersama dari mitra, karena saya mitra dengan Sadana. Oleh karena itu setelah umur berapa hari itu pengolahan tanah di lahan itu ya harus betul-betul bagus. Yang pertama ya harus diberujul. Berujul itu saya sampai 3 kali. Jadi kira-kira kurang lebih 20 hari bibit itu sudah umur 35 hari sampai 40 hari baru saya tanam. Kemudian setelah ditanam itu ya itu menunggu 1
1 minggu lagi. Setelah 1 minggu kita mulai pemupukan pertama, itu. Kemudian setelah pupuk itu mulai penyengan pertama. Jadi karena menjaga hama, baik itu dari kutu A, kutu dan ulat dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya memang dipersiapkan dulu dengan obat-obatan karena memang itu anjuran dari perusahaan. Demikian itu masalah pengelolaan tanah sampai tanam. Kemudian setelah itu umur 45 hari tanaman itu sudah mulai diairi supaya perkembangan tembakau lebih bagus. Itu. Setelah umur 60 hari itu saya mulai petik pertama. Jadi yang namanya itu daun kos itu harganya ya bisa ada yang sampai 5, ada yang 6 itu. Kemudian petik kedua itu yang di tengah itu harganya sampai 6,5. Kemudian yang paling atas wujudnya itu harga sampai 7 juta. Jadi penghasilan itu selama proses itu ya hasilnya itu rata-rata per hektar itu di 1,5 ton, artinya 15 kintal. Jadi untuk modal diperkirakan menurut saya itu antara 40 sampai 50 itu per hektar. Umpama di persentase 1,5 ton itu dengan harga 6 juta aja kita sudah dapat 90 juta. Jadi kita mempunyai keuntungan sampai 40 atau 50 juta. Bahkan kalau itu betul-betul perawatan lebih bagus, bisa lebih 1,5 ton, bisa 2 ton. Dengan catatan pupuk itu harus diperbanyak. Kalau banyak pupuknya, insya Allah rendemin itu bisa 2 ton. Umumnya 2 ton harga 6 saja kan sudah jadi seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Ya alhamdulillah ya khususnya Jember ini memang andalan itu masalah tembakau. Kalau yang lain itu ya kemudian yang lain seperti padi, jagung tidak sampai sekian. Kalau padi itu rata-rata saya itu bisa menghasilkan maksimal itu paling 30 juta sampai 35. Kenapa? Ya cuman modalnya lebih kecil. Kalau padi itu paling antara 10 itu cuman per hektar. Tapi kalau tembakau itu sampai 40 sampai 50. Tapi hasilnya juga berlipat-lipat. Itu pengalaman saya selama saya jadi petani, karena saya petani itu mulai tahun 77 sampai sekarang itu masih tetap bertani. Itu sudah, terima kasih itu pengalaman saya. Kalau dalam proses pembibitan sama tembakau itu kayak pestisida sama pupuknya itu petani dapat sendiri apa kayak subsidi gitu Bapak? Nah kalau masalah pestisida itu memang dari perusahaan sudah diatur ini untuk ini. Tapi kalau pupuk saya usaha sendiri. Karena nanti kalau lewat perusahaan harganya lebih tinggi, harus beli yang non subsidi. Tapi kalau saya lewat petani kelompok itu harga yang subsidi. Harganya yang subsidi, contoh sekarang urea ya itu hanya berapa? Hanya 225. Tapi kalau beli yang non subsidi sampai 700, 800 itu. Makanya saya usahakan ya pakai yang subsidi karena saya memang punya daftar yang namanya RDKK itu punya jatah pupuk untuk yang subsidi itu deh. Terus teknik budidaya apa Pak yang biasanya diterapkan untuk mendapatkan yang hasil yang paling terbaik? Kalau saya itu yang ditanam itu jenis tembakonya ya. Katanya orang sini tuh tembakau jenis banyak katanya ini. Banyak katanya. Seperti angsa itu memang besar, panjang. Itu memang semua perusahaan itu senang karena warnanya kuning itu. Kalau jenis saya yang tanam itu memang katanya orang sini itu orang-orang itu jadi jenisnya itu kasuri banyak katanya. Memang panjang itu lebar bagus memang itu jenisnya. Kalau biasanya setelah panen itu cara memasarkannya tembakau itu gimana Pak? Apakah dijual sendiri apa ada mitra yang mengambil? Nah itu langsung dengan sadana itu kan saya nyetra dengan sadana itu. Jadi langsung dikirim ke sana sudah. Langsung kirim ke perusahaan. Kalau kirim ke perusahaan itu apakah ada kayak kartu tertentu Pak? Ada kartu. Itu biasanya kita buat sendiri apa dari perusahaan memang. Bahkan talinya itu dari perusahaan. Kita ikatnya itu dari perusahaan memang. Harus tidak boleh adaan sudah memang dari perusahaan memang sudah. Ikatnya itu. Banyak sekali ya hal yang perlu diperhatikan ya. Iya. Apakah ada tips khusus dari Pak Hashim untuk
ingin terjun ke budaya tembakau itu sendiri? Ya memang kalau memang anunya dari dulu ya memang bukan tertentu, memang sudah sudah kebiasaan tradisional. Kalau Antirogo itu memang pola tanamnya padi itu jadi padi tembakau atau padi jagung tembakau. Memang andalannya tembakau itu. Memang ada titik tersendiri, memang khusus daerah sini di Jember Utara seperti itu memang. Pola tanamnya ya padi tembakau atau padi jagung tembakau gitu. Memang hasilnya memang berlipat-lipat. Memang kalau tembakau itu. Terima kasih banyak ya Pak Hasim untuk informasinya itu. Iya. Semoga informasi yang kita berikan bisa membantu Sobat Remi dalam memahami budaya tembakau. Waktu berlalu cepat Sobat Remi. Kita sudah hampir di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak atas kebersamaannya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua masalahnya. Lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sirna, mengapur berdebu. Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya kan.